Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat pagi teman-teman sekalian. Jadi pada pagi ini kami diberikan kesempatan untuk berkampanye kepada kalian semua untuk memperingati Hari Bumi. Jadi ada sedikit tema yang kami angkat, yaitu kreativitas dari sampah daur ulang. Jadi sebelum kami memulai presentasinya, kami akan memperkenalkan diri. Saya Amira Sakinah Nashwa. Saya Mutiara Dian Aranti. Saya Safan Wazalpian. Saya M. Maginar Sukodwitama. Saya Maginar. Ada satu anggota yang tidak bisa hadir, Ahmad Rifada. Jadi selanjutnya ada presentasi, yaitu latar belakang, permasalahan, aksi nyata dan juga solusinya akan dibacakan oleh anggota-anggotanya. Silakan. Hari Bumi diperingati pada tanggal 22 April sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Nah, pada tahun ini untuk memperingati Hari Bumi, kelompok kami mengambil tema yaitu kreativitas daur ulang. Adapun juga permasalahannya, sampah setiap tahunnya pada menghasilkan lebih dari 2 miliar ton sampah, dan banyak sampah yang bisa terurai tapi tidak bisa dijadikan kreativitas. Tumpukan sampah dapat mencemari tanah, air, dan udara. Mengapa daur ulang itu sangat penting? Karena mengurangi jumlah di tempat pembuangan akhir dapat menghemat sumber daya alam, air, energi, dan bahan mentah. Adapun jenis sampah yang bisa didaur ulang, kertas yaitu koran, kardus, logam, kaleng, aluminium, organik, sisa makanan, daun, bisa jadi kompos. Oke, ada cara mudah untuk memulai daur ulang sampah. Ada cara mudah untuk memulai daur ulang. Mau tahu? Yang pertama yaitu pisahkan sampah berdasarkan jenisnya. Dan yang kedua yaitu gunakan tempat sampah berlebar, yaitu organik dan anorganik. Dan yang ketiga yaitu gunakan kembali barang lama atau reuse. Dan yang terakhir yaitu dukung produk dari bahan daur ulang. Oke, selanjutnya ada juga aksi nyata yang kami lakukan untuk menjaga lingkungan bumi ini. Yang pertama itu adalah membuat kompos dari sampah organik. Nah, yang kedua itu mengedukasi orang-orang sekitar agar dapat membuat bumi ini menjadi lebih baik lagi. Dan yang ketiga, mengajak bersih-bersih dengan teman atau komunitas agar bumi ini dapat terjaga. Nah, baik, dari yang sudah disampaikan, kami tadi mengangkat kreativitas daur ulang. Jadi dari daur ulang itu kami memilih sampah organik yang bisa diulang, yaitu kertas dan koran. Jadi dari kertas dan koran ini kami jadikan sebuah kreativitas karya. Kami buat menjadi peta Indonesia yang kami bentuk dari kertas dan koran-koran yang sudah kami hancur leburkan, lalu kami jadikan satu seperti ini. Nah, dan juga ini kami kasih nama satu-satu setiap provinsi dari seluruh Indonesia, dan juga ini terdapat 5 titik merah yang menjadi yang akan kita presentasikan. Nah, yang pertama itu ada Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Nah, kenapa di Pulau Jawa ini saya titik merahkan? Karena di Pulau Jawa ini adalah pulau yang paling banyak krisis lingkungan, yang terdapat sampah, pencemaran udara, kebakaran hutan, banjir, longsor, bencana alam, dan sebagainya. Nah, jadi yang pertama itu ada Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Mereka itu penyumbang sampah terbanyak di Indonesia. Dan juga ada Jakarta yang menjadi pencemaran udara berupa polusi dengan indeks standar pencemaran udaranya itu di atas 100. Lalu yang terakhir itu ada Banten yang menjadi pencemaran udara, banjir, bencana alam, jadi 1 di sini. Nah, terus kami kepikiran ngebuat ini tuh karena yang pertama kami tuh di rumah masing-masing kami melihat adanya tumpukan koran, tumpukan kertas-kertas yang sudah tidak terpakai lagi, yang sudah berdebu, sudah bersarang. Jadi kami kreativitaskan menjadi sebuah peta daur ulang yang bisa mengedukasi kalian semua. Nah, dan juga ada pun cara langkah-langkah untuk mengatasi krisis lingkungan dengan cara kita
tidak membuang sampah sembarangan, mengelola sampah yang bisa didaur ulang. Nah, jadi sampah daur ulang ini itu ada hubungannya dengan energi terbarukan, terutama sampah organik yang bisa didaur ulang, yang bisa menjadi alternatif sebagai biogas, biofuel, dan juga energi listrik. Nah, daur ulang ini juga bisa mengurangi emisi gas rumah kaca dan juga pencemaran udara yang disebabkan oleh sampah. Nah, dari presentasi dan kampanye yang sudah kami sampaikan, apakah ada tanggapan, kritik, saran, dan juga tanya jawab kepada kalian semua? Kelompok yang belum, itu tolong partisipasinya. Aku baca dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nayana Zala Haifa. Jadi saya mau menanggapi dulu. Ide kalian tuh sangat bagus sekali, apalagi tentang peta Indonesia kan. Itu kira-kira kalian buatnya berapa lama? Terus terinspirasi dari mana sih sampai bisa buat sebagus ini? Baik, akan saya jawab. Jadi butuh berapa lama proses pengerjaannya itu 1 hari full. 1 hari full karena terdapat juga kendalanya karena kertasnya ini kan di blender ya. Nah, di blendernya itu menggunakan air sama korannya itu dicampur di blender, dan itu kami saring dulu jadi dia tidak terlalu basah dan juga tidak terlalu kering. Lalu kami tempel menggunakan lem fox. Lem foxnya tuh dicampur air, terus kami taruh kertas-kertas yang udah di blender tadi tuh ke dalam wadah yang berisikan lem. Lalu kami bentuk setiap pulaunya berdasarkan polanya. Jadi digambar dulu baru dicampurkan di sini. Ya, dicat. Tunggu kering baru dicat. Nah, untuk pengerjaannya ya sehari full karena pengeringannya yang lama. Dan untuk terinspirasinya itu ya dari tadi yang saya bicarakan, bahwa ada koran dan juga kertas-kertas yang bertumpukan di rumah, dan ya itu udah jadi debu, jadi sarang kan, daripada dibakar kan, kebanyakan dibakar kertas-kertas itu, kami jadikan karya saja seperti ini. Ya, terima kasih. Di rumah siapa? Di rumah saya, Pak. Dia juga. Ya. Ada yang nggak kerja nggak? Ada, Pak. Ada berapa, Pak? Kemana? Yang nggak masuk itu, Pak? Kemana? Udah diajak nggak? Enggak, udah diajak, Pak. Tapi kata dia nggak dibolehin karena malam, Pak, baliknya. Iya. Ya, ada lagi. Oh, bilang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azla Rizky dari kelompok 3. Pertama-tama saya ingin memberikan apresiasi dulu kepada kalian karena jujur kan kalian memang tidak memberitahu kepada yang lain ya, benar-benar ditutup gitu apa yang kalian buat. Nah, di sini saya juga cukup kaget ternyata kalian itu membuat peta yang ternyata didaur ulang dari kertas-kertas, dari koran-koran gitu ya. Ini ide yang bagus dan pokoknya kreatif banget. Nah, tapi di sini saya mau bertanya. Tadi kan Amira sudah menjelaskan kalau misalnya kertas-kertas sama koran-koran tadi itu di blender. Nah, saya itu penasaran kenapa kalian itu memilih untuk memblender kertas-kertas atau koran-koran tersebut, dan itu kan membutuhkan waktu yang lama ya. Setahu saya kan buatnya itu mepet-mepet gitu kan. Ya, itu kan berarti kan berani untuk mengambil risiko kayak gimana kalau misalnya sampai hari Jumat itu belum kering atau gimana gitu kan. Kenapa nggak langsung dari koran atau kertas itu tanpa di blender, tanpa dihancurin gitu, langsung ditempel-tempel gitu. Makasih. Oke, baik, terima kasih Azila. Jadi kenapa kami memblendernya tuh ya, dan juga bisa mengambil resiko karena yang pertama kalau dia tidak di blender dia susah dibentuk, dan juga kami kan mengambilnya tuh kan biar dia bisa dipegang. Kalau cuman kertas atau koran digunting-gunting, dikesobek-sobek terus ditempel, ya itu cuman kayak biasa aja. Kami mau membuat yang di luar ekspektasi kalian. Seperti saat ini kalian semua terkejut dengan kreativitas kami, dan juga blendernya itu memang kebetulan blendernya itu canggih, cepat ya, jadi tidak terlalu lama untuk di blender, dan juga kami mencampurkan air, jadi dia
langsung dalam hitungan menit, berapa menit gitu dia langsung terurai gitu. Tapi sempat terjadi kesalahan teknis, blendernya bocor, terus Kesetrum. Baginda dan Tiara kesetrum, jadi kami menggunakan alternatif lain. Padahal itu kertasnya tinggal sedikit, jadi kami siram air panas, lalu kami bejek-bejek. Iya, tapi dia tetap nggak bisa terurai kayak blender. Jadi kami inisiatif untuk blender lagi, ternyata bisa, dia tidak kesetrum lagi gitu. Apakah sudah jelas, Angela? Terima kasih. Blender mama siapa yang jadi korban? Baginda. Beli lagi dong. Hah? Beli lagi. Udah Pak, udah benar Pak. Sudah bener. Bocor Iya, aja. bener, cuman basah gitu. Oh, Pak. Untung ya. Yang setrum itu gimana? Geter tangannya kayak. Soalnya kan ya blendernya tuh bocor ke bawah Pak, jadi kan ada baling-balingnya kan Mbak di bawah, jadi pas mau diambil tuh gini-gini gitu Pak. Enggak Pak, yang Nggak dicampur dulu. itu Pak, yang air itu tuh terkena sama mesinnya. Nah terus pas kami tahu ternyata itu tuh kesetrum, jadi kami cabut Pak. Pas udah kesetrum baru cabut. Iya Pak. Nah terus Bagindanya tuh itu Pak colokin lagi, terus dia pegang yang kedua lagi, jadi dia kesetrum lagi. Yang karena tahu. Kesetrum 2 kali. Baik. Oke, silakan. Masih ada lagi? Masih ada lagi. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya sangat mengapresiasi karya kalian dan ide kalian, effort kalian dalam membuat peta daur ulang ini. Dan mungkin saya ingin ngekritik dikit aja ya. Mungkin masalah di peta kalian ini adalah komposisinya. Karena harusnya kan kalau di Indonesia itu urutan pulau terbesarnya kan pertama itu Papua, tapi di sana itu Papua sangat kecil sekali. Terus Kalimantan. Sumateranya terlalu besar gitu. Kalimantan. Iya, Papua, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Jawa kan. Ya. Tapi mungkin di sini Sumateranya terlalu besar, jadi kayak ya gimana gitu. Ya. Baik, terima kasih Fauzul. Jadi akan saya jawab kenapa Papuanya kecil. Jadi yang pertama itu kan digambar Sumatera. Nah, tapi Sumateranya itu kebesaran. Jadi saya hapus pakai penghapus. Tapi catnya luntur. Jadi saya cat lagi. Tapi pas di gambar yang kedua, saya mulai dari Kalimantan dulu karena Kalimantan itu kan yang paling terbesar. Gambar 1. Dan juga baru saya gambar Sulawesi. Nah, Papua itu memang saya gambar yang paling terakhir dan kebetulan di ujung, jadi ya kecil, kurang besar tripleknya. Iya, kurang memanjang ke sini. Ya, memang kebesaran Sumateranya ya. Sedikit. Iya. Cinta Sumatera kita. Tanah itu Sumatera. Cinta Sumatera. Ada lagi? Ya, baik, terima kasih. Cinta Palembang. Baik, perlu kita ingatkan lagi bahwa memperingati Hari Bumi ini adalah pengingat bahwa bumi itu butuh kita. Dengan mengelola sampah organik dan melakukan daur ulang, kita bisa menyelamatkan lingkungan untuk generasi mendatang. Kami mempunyai pesan inspiratif dan ajakan kepada kalian dari kampanye yang telah kami sampaikan, yaitu Ayo kita jaga bumi. Wah, hilang. 1, 2, 3. Ayo kita jaga bumi kita, mulai dari hal kecil dan mulai dari diri sendiri. Sekian kampanye dari kelompok 5. Kami ucapkan terima kasih yang sudah bertanya, memberikan tanggapan, kritik, dan juga apresiasinya. Mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan selama kami kampanye. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi